Baik, kita langsung pada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Qal man istaghraba ayyunqidhahu Allahu min syahwatihi wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad ista'jazal qudratal ilahiyyata wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Maknanya begini, lafaz makna sederhananya. Barang siapa yang menganggap aneh atau menganggap, barang siapa yang terheran. Terheran itu bisa saja menganggap sesuatu itu mustahil atau nggak mungkin. Terheran. Kok bisa begitu ya? Barang siapa yang merasa terheran-heran bahwa Allah bisa saja mengentaskan dia dari terjerumus dalam syahwatnya. Atau barang siapa terheran-heran bahwasanya Allah bisa mengeluarkan dia daripada kelalaiannya, maka rasa heran ini tidak lain adalah istajaz, menganggap lemah kuasa Tuhan yang mutlak, yang sangat agung. Yang diajak bicara oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari adalah kita yang punya perjalanan tidak selalu mulus. Bukan kebaikan terus yang kita lakukan. Ada sesaat dosa yang kita kerjakan. Sesaat dengan mata kita, sesaat dengan sesaat. Dan kadang antara orang berbeda-beda martabat kesalahannya. Sehingga ada orang yang dosanya itu adalah 5, ada orang dosanya 10. Nah, kadang di saat seorang hamba ini dalam dosa yang banyak, ada rasa takut di dalam dirinya dengan murka Allah, betul? Cuman karena terlalu besar dosa yang dilakukannya sehingga menutupi keyakinannya bahwasanya Allah pun bisa mengentaskan dia dari kubang dosa untuk menjadi seorang yang dicintai oleh Allah. Ada orang merasa terpuruk, putus asa. Karena merasa bahwasanya dia telah melakukan bermacam-macam dosa dan dosa dan dosa. Sehingga di saat ini diajak berbuat baik, dia mengatakan, aduh orang seperti saya sudah nggak mungkin. Jangan begitu. Kita berurusan dengan Allah. Ini pesan dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kamu jangan nyerah dong dengan syahwatmu. Dia mengatakan, aduh berat banget saya melawan syahwat saya. Berat banget. Ini seolah-olah dia mengatakan, nggak mungkin Allah menyelamatkan saya. Berarti menganggap Allah lemah. Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang ikut arus syahwatnya. Hidupnya hanya nuruti syahwatnya dengan cara yang liar. Baik. Kita tunda dulu. Bicara masalah hikmah. Kita bicara tentang syahwat itu dulu. Syahwat Allah berikan kepada seorang hamba sesungguhnya itu adalah sayap. Jadi kalau digambarkan, kalau menuju kepada Allah kita ada 2 sayap. Ada disebutkan bahasanya di dalam diri kita ada namanya hati kecil yang selalu merindukan kebaikan. Jadi suasananya sifatnya ingin melakukan kebaikan ada pada setiap dari kita. Maka dengan kerinduan kepada kebaikan inilah yang menjadikan seseorang bisa melaju menuju Allah.
Tapi ini baru sebelah sayap. Sayap yang sebelahnya lagi ternyata justru syahwat. Syahwat. Ternyata syahwat ini adalah sayap keseimbangan. Sayap sebelahnya lagi. Agar orang bisa terbang menuju kebaikan. Lalu syahwat bagaimana ini? Allah memberikan kepada manusia syahwat itu. Kalau dia penuhi syahwat itu sesuai dengan petunjuk syariat, maka sesungguhnya syahwat tersebut yang dilampiaskan justru menjadikan dia naik pangkat. Bahkan justru dengan modal syahwatlah inilah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, melestarikan semesta, memberi kebaikan kepada orang lain dengan syahwat ini. Tapi syahwat yang diatur dong. Malaikat punya pangkat tinggi, ya begitu pangkatnya, tapi orang syahwat ini. Syahwat diatur, maka dikatakan tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada manusia kecuali Allah beri cara menyalurkan syahwat dengan sangat terpuji dan sangat indah. Syahwat apa saja? Syahwat memiliki harta, ada transaksi jual beli, bahkan di balik jual beli ada tolong menolong. Orang yang tidak punya menjadi punya. Orang lapar bisa beli makanan, jual beli. Syahwat. Ada syahwat, urusan syahwat pribadi, syahwat. Hubungan laki-laki dengan perempuan, syahwat. Dan itu Allah beri kepada manusia. Dan Allah juga beri cara menyalurkannya yang istimewa, yaitu pernikahan. Dengan disaksikan oleh orang. Diridhoi oleh keluarga. Dan menambah persaudaraan. Lihat. Tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kecuali Allah juga telah memberikan cara penyaluran yang istimewa. Maka menyalurkan ini adalah bagian daripada naik pangkat di hadapan Allah. Sehingga orang yang memangkas syahwatnya dengan cara yang salah juga dilarang oleh Nabi. Ada orang pengen mulia, pakai sayap sebelah tadi. Pengen melakukan kebaikan-kebaikan saja. Lalu bersumpah dia, demi Allah aku tidak akan buka selamanya. Jadi akan puasa terus. Demi Allah aku tidak akan menikah. Satu yang kedua. Demi Allah aku tidak akan tidur malam, akan ibadah terus. Didengar berita tentang sahabat Nabi yang ingin menuju kepada Allah pakai sayap sebelah. Sayap meningkatkan kualitas ibadah. Syahwatnya ditiadakan sama sekali. Nabi marah. Aku paling takwanya manusia di antara kalian, akan tapi aku juga menikah. Aku makan, aku juga tidur. Ayo. Mau ngalahkan Nabi? Disuruh berbukalah kau. Datangi istrimu. Dan tidurlah kau di malam hari. Indah. Dan menikah sendiri ternyata juga dibanggakan Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Pernikahan yang diridhoi. An-nikahu sunnati. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Urusan syahwat, tapi penyaluran syahwat yang benar. Nah, kapan terpuruknya manusia? Di saat dia melampiaskan syahwatnya dengan tidak beraturan. Nah, ini loh yang mendapatkan seruan dari Hikmah Ibn Athal-Sani. Yang dia terpuruk dalam syahwatnya. Jangan sampai berkata, aku nggak mungkin. Nggak bisa menahan syahwat saya. Memangnya apa sih? Syahwatmu syahwat apa? Syahwat urusan laki-laki dan perempuan. Saya suami istri, kan ada pernikahan. Apa lagi? Syahwat makan. Ada cara makan yang halal, bersih, sehat. Minum, diizinkan minum, siapa yang larang? Tidur yang enak. Ayo, mau apa? Tapi kalau kamu memenuhi keinginan makanmu dengan cara yang haram, salah. Melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, zina, salah. Ada jalur yang baik. Nah, bagi siapapun yang saat ini terpuruk dalam syahwatnya atau melampiaskan syahwat dengan cara berlebihan, tidak sesuai dengan aturan, maka jangan merasa putus asa. Jangan katakan, kalau Allah nggak akan bisa membebaskan Anda. Allah yang memberimu syahwat dan Allah yang telah memberikan cara penyaluran yang baik akan mengentaskan Anda. Maka jangan heran. Artinya siapapun hari ini yang dalam lubang-lubang kehinaan. Semua dosa dilakukan. Kalau bicara zina, dia pelakunya. Bicara judi, dia pelakunya. Bicara minuman keras, dia pelakunya.
Hei hamba yang seperti itu, jangan ragu, Allah yang maha kuasa yang bisa mengangkatmu. Segeralah menuju kepada Allah. Jangan katakan, nggak mungkin deh, saya sudah begini, saya terpuruk, mau balik. Tidak. Allah bisa mengangkat Anda. Yang punya Anda adalah Allah. Allah yang merendahkan hambanya dan Allah mengangkat hambanya. Tinggal bagaimana kita dengan Allah, prasangka baiklah kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah. Jangan ada yang terpuruk. Jangan ada yang putus asa. Bergegaslah menuju Allah. Syahwat. Siapapun yang hari ini, biarpun mungkin dalam bisnisnya haram semuanya, 10 pabriknya adalah haram, bisa dihijrahkan. Minta petunjuk para ulama bagaimana akan hijrah. Bukan berarti harus dibuang itu semuanya. Ada cara yang manis dan cantik, indah. Apalagi semua. Artinya apa? Siapapun yang hari ini dia terpuruk karena syahwatnya, maka hendaknya harus yakin bahasanya Allah yang akan mengentaskan kita. Maka mengadulah kepada Allah. Pernah kami hadirkan sebuah kisah seorang syekh. Seorang syekh yang melihat seorang anak muda yang menangis di mihrab masjid. Sehari, 2 hari, sampai beberapa hari. Dan syekh ini mengenal betul bahwasanya pemuda ini adalah pemuda yang bikin kerusakan di kampung, di pasar. Kalau bicara judi dia orangnya. Bicara mabuk juga dia orangnya. Tapi kenapa kok dia tiba-tiba menangis di sini? Hari demi hari berganti dinanti. Hingga hari ke minggu pertama atau minggu kedua. Ditanya, wahai anak muda, apa yang menjadikan dirimu seperti ini? Bukankah engkau yang biasa berada di tempat itu? Anak muda ini menjawab, betul ya Syekh. Aku adalah yang biasa di tempat itu. Lalu bagaimana kisahmu kok sekarang sampai di sini? Suatu ketika aku mendengar ceramahmu di menara itu. Aku dengar di mikrofon di menara bersuara. Siapapun di antara kalian yang terpuruk dalam kehinaan apapun, penjudi, zina, atau apa saja, jangan ragu, Allah Maha Kuasa untuk mengangkatmu. Maka yang penting kau sadari kalau yang kau lakukan adalah dosa dan mintalah kepada Allah untuk dientaskan biarpun engkau masih dalam kubang kehinaan. Ngadulah kepada Allah untuk dientaskan biarpun engkau masih dalam kubang kemaksiatan. Aku dengar itu. Dan di tanganku adalah minuman keras. Aku mohon kepada Allah, ya Allah, aku sebetulnya tidak mau ini ya Allah. Tapi aku tidak bisa meninggalkan kawan-kawanku masih. Ya Allah, aku minta, mohon entaskan aku. Sambil minum dia. Setelah minum minta lagi, ya Allah bagaimana aku pengen terentaskan dari ini Allah. Aku terus baca dan aku terus minta kepada Allah. Biarpun aku masih dalam kubang kehinaan. Hingga suatu hari, tiba-tiba aku merasa tidak senang dengan minuman keras. Aku merasa jijik. Lalu tiba-tiba aku tergiring, aku pergi ke masjid. Aku mandi, aku sholat. Dan hari itulah aku pertama kali menitikkan air mata. Sampai hari ini aku menikmati. Lihat? Artinya mungkin semuanya untuk bisa kembali. Jangan putus asa. Siapapun kita, biarpun kita dalam kubang kehinaan, kubang dosa, maka beranilah minta kepada Allah untuk dientaskan. Ini bagi yang terjerumus, yang tidak terjerumus jangan main-main, jangan-jangan tidak ditolong nanti, nggak boleh. Ini bagi yang terjerumus, maksudnya jangan sampai menganggap Allah nggak mampu mengentaskan kita. Yastaghrib, menganggap aneh. Kemudian juga yang dalam kelalaian. Siapapun yang hari ini dalam kelalaiannya, lalai. Sepertinya kalau syahwat dengan lalai itu beda ya. Ini bisa saja maknanya kalau syahwat itu adalah terjumus dalam keharuan, kalau lalai adalah lupa dalam melaksanakan kewajiban. Seolah begitu dibedakan antara syahwat dengan lalai. Kalau syahwat itu nuruti syahwat masuk haram. Kalau lalai itu adalah enggak melakukan kewajiban. Seolah-olah ingin dibikin. Jadi lalai gimana? Enggak sholat, enggak zakat, enggak. Itu lalai. Sebesar apapun kelalaianmu, ketahuilah Allah Maha Kuasa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, maksud bukan qadira, salah tadi ayatnya. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, bukan qadira. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, qadira maknanya. Tadi salah kita baca ayatnya. Jadi Allah Maha Kuasa, yakin. Maka siapapun yang hari ini dalam kelalaian, jarang sholat,
Allah bisa mengangkat Anda. Tidak pernah bayar zakat, sadari dulu dan ngadulah kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok saya sudah bayar zakat ya Allah? Angkat kami, entaskan kami ya Allah. Entaskan kami ya Allah, angkat kami ya Allah. Yakinlah Allah akan mengangkat kita semuanya. Inilah yang dihadirkan Imam Ibn As-Sakandari untuk menyeru siapapun yang saat ini adalah disebut syaridin atau orang yang munharifin, orang yang lepas kontrol, lepas rel. Jangan putus asa. Banyak kok kejahatan-kejahatan dilakukan oleh orang dahulu, tapi diberi oleh Allah hidayah, beres semuanya. Kalau kita lihat ranking tertinggi kejahatan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Kejahatan Sayyidina Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Bagaimana kejahatan Sayyidina Umar? Bencinya kepada baginda Nabi SAW. Memusuhi baginda Nabi. Targetnya memenggal leher baginda Nabi. Oh, serem banget ini. Di saat hidayah Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, lihat, menjadi orang yang sangat mencintai baginda Nabi. Yang disebut oleh Nabi, Al-ana ya Umar. Saat inilah kau betul-betul telah mencintaiku dengan sesungguhnya. Karena telah mencintai Nabi Muhammad melebihi dari segala sesuatu, termasuk melebihi daripada dirinya sendiri. Kisah masa lalunya bagaimana? Syahwat dan ghaflah. Ini disebut batal. Syahwatnya dan ghaflahnya menguasainya. Sayyidina Khalid bin Walid sebelum masuk Islam bagaimana ditakuti oleh umat Islam karena dia panglima yang tak pernah terkalahkan. Dan betul di saat kaum muslimin berperang dengan Khalid bin Walid, waktu Sayyidina Khalid bin Walid di perang Uhud, porak-poranda dengan siasat perangnya Khalid bin Walid. Dan karena mukhalafahnya pelanggaran daripada para pasukan Islam kepada baginda Nabi. Porak-poranda, tapi ternyata pada akhirnya apa? Sayyidina Khalid bin Walid, lihat, dengan kejahatan yang besar karena memusuhi Islam, menjadi pecinta Islam, masuk Islam dan menjadi pejuang Islam, panglima yang tidak pernah terkalahkan. Semua dari kita, maka kami sampaikan, siapapun Anda, sejauh apapun Anda terjerumus dalam dosa-dosa Anda, kembalilah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengasih. Menujulah ke pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjauhkan dari kemaksiatan. Yang sudah kepleset, segera kembali kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua, mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, para santri dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.